Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Sang Wali Majeduk dari Pulau Lombok, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Kebanyakan kejadian nyata dari kisah yang akan dibacakan ini, dikutip langsung dari Al-Iqra, yang semuanya ditulis oleh Buyung Sultan Mukhlis. Al-Maghfurlah. Tuan Guru Haji Sibawaihi Mutawali. Beliau adalah salah satu dari beberapa ulama masyhur di Pulau Lombok. Nama pemimpin pondok pesantren Darul Aitam Wal Masakin ini semakin berkibar setelah beliau mendirikan Yayasan Amfibi, sebuah pamswakarsa yang memiliki ratusan ribu anggota. Tuan Guru Haji Sibawaihi sangat mengagumi Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Di sejumlah pengajian yang digelarnya, ia kerap menyebut kekaromahan ulama misterius itu. Tentu hal itu tidak terlepas dari kecintaannya kepada Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Ia selalu menyebut nama Allah dalam setiap berbicara. Tanda kewalian sosok Syekh Ahmad Tretetet masih dapat disaksikan saat acara 9 hari wafatnya. Dalam setiap butir beras dari para pelayat yang terkumpul di acara itu, tertulis asma Allah. Padahal itu baru Tuan Guru, kata Tuan Guru Haji Sibawaihi pada sebuah ceramahnya. Tuan Guru Haji Sibawaihi mengisahkan tentang seorang pemuda miskin bernama Saleh, yang berasal dari Dusun Dasan Gres, Desa Aikdewa, Pringgasela, Lombok Timur. Lelaki ini memiliki majikan seorang hartawan di Desa Pogading, Kecamatan Pringgabaya. Tanpa disangka-sangka, Saleh bertemu Ahmad Tretetet di suatu hari. Jika selama ini Sang Waliullah selalu menunjukkan kenyelenehan pada banyak orang, kali ini ia berbicara sungguh-sungguh. "Kamu berangkat haji bersama saya," tegas Ahmad Tretetet pada Saleh, seperti dituturkan Tuan Guru Haji Sibawaihi. "Tuan Guru, bagaimana mungkin saya bisa berhaji?" tanya Saleh terheran-heran. Yang Saleh tahu, gelombang terakhir calon jamaah haji telah tiba ke Tanah Suci. Salah satu jamaah adalah majikannya yang berangkat seminggu lalu. "Kamu berangkat haji?" "Haji. Allah. Sekarang dirikan tetaring. Kita segera rowah sekarang," ujar Ahmad Tretetet. Dalam bahasa Sasak, tetaring adalah sebuah konstruksi dari bambu dan daun kelapa, yang didirikan untuk perhelatan berbagai acara di Lombok. Saleh termangu. Ia kebingungan. Tetapi ia tak berani membantah. Ia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tetapi hati kecilnya ragu. Bagaimana pula caranya, bisa menyelenggarakan pesta mengundang orang sekampung? Dari manakah uangnya? Bahkan, mungkin seumur hidup ia membanting tulang, ia takkan pernah bisa menggelar rowah atau hajatan, seperti apa yang dikatakan Syekh Ahmad Tretetet. Akan tetapi, ia tetap bertekad mengerjakan perintah Sang Datuk. Begitu tetaring berdiri, entah siapa yang mengundang, warga kemudian berduyun-duyun ke kediaman Saleh. Segala bahan dan perlengkapan pesta berdatangan, mulai dari beras, hingga segala macam bumbu. Entah dari mana pula seekor sapi tiba-tiba sudah ada di tempat perhelatan. Pesta sesungguhnya benar-benar terselenggara. Roh naik haji, atau hajatan berangkat haji benar-benar diselenggarakan Saleh. Sebagaimana lazimnya diadakan setiap warga, yang hendak menunaikan ibadah haji. Saleh kian dibuat tak mengerti. Di satu sisi ia benar-benar telah membuktikan kekeramatan Sang Tuan Guru Tretetet. Di sisi lain, ia bertanya-tanya, mengapa dirinya yang dipilih Syekh Ahmad Tretetet
untuk menerima sesuatu yang tidak terbayangkan seumur hidupnya. Ia menyadari, ia hanya orang kecil. Syukur-syukur ia bisa mendapatkan nafkah dari upah menunggu kebun, sebuah pekerjaan yang menjadi penopang hidupnya yang sebatang kara. Sehari setelah pesta digelar, Ahmad Tretetet muncul lagi. Beliau benar-benar memenuhi janjinya. Saleh diminta mengikutinya di belakangnya. Ahmad Tretetet mengajaknya ke sebidang tanah yang ditamani pohon singkong. Ulama eksentrik ini mengingatkan Saleh agar tidak bercerita tentang pertemuan mereka kepada siapapun. Di kebun singkong itu, Ahmad Tretetet menyuruh Saleh memejamkan mata. Lagi-lagi sang waliullah menunjukkan kekaromahannya. Begitu Saleh membuka mata keduanya, tiba-tiba ia telah berada di tanah suci. Pemuda lugu dari dusun yang tak pernah keluar dari Pulau Lombok ini, merasa seolah-olah berada di alam mimpi. Dalam ketakjubannya, ia laksanakan juga seluruh tahapan ibadah rukun kelima itu tanpa kendala. Ia sempat bertemu beberapa kali dengan sang majikannya. Tentu saja, sang majikan sangat terheran-heran melihat pesuruhnya itu bisa berada di tanah suci. Bermacam pertanyaan ia ajukan. "Dengan siapakah kamu datang ke sini?" tanya sang majikan. "Beribu maaf. Saya dilarang bercerita," jawab Saleh yang semakin membuat majikannya menjadi penasaran. Seusai menunaikan ibadah haji, Saleh pulang melalui Madinah. Ia tiba di Lombok mendahului kontingen jemaah lainnya beberapa hari sebelumnya. Ketika sampai di kampung halamannya, Ahmad Tretetet memintanya mengenakan jubah, lengkap dengan sorban, lazimnya seorang jamaah yang telah pulang berhaji. Saleh telah melaksanakan seluruh tahapan rukun haji. Tapi yang belum bisa ia terima, ia menunaikan ibadah itu tidak sebagaimana lazimnya, seperti orang-orang di kampungnya yang telah melaksanakannya. "Apa kata orang-orang, jika melihat saya yang duluan pulang? Ditambah lagi mereka melihat saya mengenakan pakaian lengkap seorang haji," tanya Saleh dalam hatinya sendiri. Tetapi di hadapannya, Ahmad Tretetet menyerahkan jubah dan sorban kepadanya, dan dengan setengah memaksa, ia meminta memakainya. Dan kembali, Saleh tak bisa menolak. Dengan menahan malu, ia kenakan juga pakaian pemberian Ahmad Tretetet. "Kamu sekarang haji. Sahih. Allah. Haji mabrur. Mabrur. Namamu sekarang Haji Muhammad Saleh," kata Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Ahmad Tretetet meninggalkan Saleh yang berdiri lunglai, setelah mengenakan pakaian hajinya. Sosok misterius itu tak menoleh lagi. Sepanjang jalan terdengar tawanya terkekeh-kekeh sambil mengucap kata-kata aneh. "Tretetet, Tretetet, Tretetet." Dugaan Saleh tidak meleset. Begitu ia sampai di kampung, para warga pada kasak-kusuk. Satu desa dibuatnya heboh pada hari itu. Dirinya seketika dicap gila. Saleh, seorang fakir miskin, yang ternyata berobsesi menjadi orang kaya, mendadak tak waras lantaran kelewat berhayal. Demikian gosip yang beredar di dusunnya. Beberapa hari kemudian, rombongan jamaah haji yang menggunakan jalur resmi kembali ke tanah air. Dan majikan Saleh disambut warga dengan penuh sukacita. Orang-orang pun berdatangan mengucapkan selamat. Di saat itulah, para warga terhenyak mendengar cerita dari majikan Saleh. "Saya bertemu Saleh di Tanah Suci. Kami sama-sama melaksanakan rukun haji. Akan tetapi, dia tidak mau bercerita, dengan siapakah dia berangkat," ucap majikan Saleh ketika menceritakan kepada warga. Penuturan sang majikan, serta-merta membuat para warga bungkam. Jadi, apakah Saleh benar-benar pergi haji? Bagaimana itu bisa terjadi? Nalar awam tentu tak mampu mencerna sesuatu yang terjadi di luar kelaziman. Apapun yang terjadi, setelah itu juga nama Saleh menjadi sakral. Bahkan, sekarang ia dianggap sebagai wali.
Haji Muhammad Saleh ini, dulu sering mengunjungi abah saya. Kata Tuan Guru Haji Sibawaihi ketika menceritakan kisah Saleh dan Syekh Ahmad Tretetet. Sejak Saleh dihajikan Syekh Ahmad Tretetet, kehidupannya menjadi berubah drastis. Ia menjadi orang yang terpandang di kampungnya. Bahkan ia sekarang juga dipanggil sebagai Tuan Guru. Lelaki lajang ini lalu mempersunting seorang gadis, yang juga telah bergelar hajah. Dan mereka kemudian hidup rukun dan bahagia sepanjang hayat. Itulah salah satu bukti karomah dari Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Dan kami akan membahas karomah-karomah beliau yang lain setelahnya. Akan tetapi sebelum lanjut, kami akan mengajak Anda mengetahui lebih dekat tentang siapa sebenarnya Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Lombok telah dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Tak heran, banyak ulama atau tokoh Islam terlahir di pulau, yang kini semakin terkenal dengan eksotisme alamnya. Selain Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ada juga tokoh agama lainnya yang bernama Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Syekh Ahmad Tretetet adalah putra dari Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Sang ayah terkenal sangat pemurah terhadap fakir miskin, dan terhadap para musafir. Adapun silsilah beliau adalah, Syekh Ahmad Tretetet, bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu, bin Kiai Ratne atau Kiai Ratane, bin Kiai Nurul Huda Penghulu Agung Selaparang. Syekh Ahmad Tretetet adalah sosok yang jenaka penuh tawa. Sehingga, tertawanya itu terdengarnya, seperti suara daun kering yang terbakar api. Dan dari situlah timbul penamaan Tretetet. Ada juga sumber yang berpendapat, bahwa penamaan tersebut lantaran setiap ucapannya disertai kata Tretetet. Semasa menimba ilmu, Ahmad Tretetet belajar ilmu-ilmu agama di Pulau Lombok dan di Tanah Suci Mekah. Awal mulanya beliau belajar membaca Al-Quran di Tanjung. Kemudian kesekar belah pada Tuan Guru Haji Mustafa, dan Haji Amin di Sesela. Di usia 14 tahun, Ahmad Tretetet diperintahkan ke Mekah untuk naik haji oleh sang ayah. Di Mekah, Ahmad Tretetet kemudian berguru tentang hadits pada Syekh Mustafa Afifi, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Zainuddin Sumbawa. Sedang pelajaran sufi diperoleh dari seorang ulama di Madinah. 1 tahun belajar ilmu agama di Mekah, ia kemudian kembali ke kampung halaman, dan mengabdikan berbagai ilmu yang telah diperolehnya dari Mekah. Dari berbagai sumber menyebutkan, selama hidupnya, Ahmad Tretetet dikenal sebagai ulama yang senang dengan anak kecil. Bahkan, tidak jarang ia memberikan sesuatu kepada anak-anak yang ditemuinya di perjalanan. Ahmad Tretetet juga dikenal sebagai orang santun dan murah senyum. Selama mengabdikan ilmunya, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet dikenal sebagai ulama karismatik. Sehingga, murid-muridnya juga menjadi tokoh agama panutan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bahkan, muridnya-muridnya pun ada dari luar Lombok seperti, Haji Abdul Fattah dari Pontianak, Haji Dana dari Palembang, Haji Nawawi dari Lampung, dan Haji Abdurrahman dari Kedah Malaysia. Sementara muridnya yang asal Lombok antara lain Haji Rais dari Sekarbela, Haji Muhammad Saleh dari Bengkel, Haji Abdul Hamid dari Pejeruk Ampenan, Haji Asyari dari Sekarbela, Haji Abdul Karim dari Peraya, Haji Malin dari Pagutan, Haji Syarafuddin dari Pancor, dan Haji Badarul Islam dari Pancor. Selain karena gemar bersama anak-anak kecil dan terus berjalan dari rumah ke rumah mengabdikan ilmunya. Julukan Ahmad Tretetet menurut satu sumber karena bibirnya selalu mengeluarkan suara, Tretetet. Ia juga biasa mengucapkan kata, halal, sambil tertawa lucu. Tuan Guru Tretetet juga dikenal orang sebagai sosok misterius. Tretetet dikenal sebagai ulama yang berbeda dengan ulama lainnya pada zaman itu. Tuan Guru Haji Tretetet bukanlah seorang ulama yang mendakwahkan Islam melalui pondok, sebagaimana ulama-ulama Nusantara pada umumnya. Ia singgah dari satu tempat ke tempat lain dan tidak banyak berbicara saat berjalan. Ia mengajarkan Islam sering secara tiba-tiba.
dengan cara menghampiri masyarakat yang kebetulan sedang duduk-duduk di halaman rumah mereka, atau saat sedang bertani. Konon, ia memiliki karomah dengan berada di dua tempat yang berbeda sekaligus, dan di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, ia bisa memiliki murid hampir di seluruh Nusantara. Ciri-ciri beliau, selalu mengikat sarung dengan kulit pohon pisang yang sudah kering. Lalu berjalan saja, sampai tiba-tiba duduk bersama kami, lalu tiba-tiba menghilang. Tutur dari sang penjaga makam Syekh Ahmad Tretetet, yang juga pernah menyaksikan kehadiran sosok tersebut. Selain ciri-ciri fisik yang dipaparkan Dar, menurutnya, ada karakter lain yang juga menonjol dari Tuan Guru Haji Tretetet, yakni kepribadiannya yang suka bergaul dengan beragam kelompok tanpa memandang latar belakang agama. Datuk, Tuan Guru Haji Tretetet, beliau orangnya suka bergaul. Mau orang itu Hindu, Kristen, Buddha. Beliau itu lucu, dan tidak pandang bulu atau agama. Makam ini terbuka bagi siapa saja yang mau berziarah, bahkan pintunya tidak kita gembok. Ucap Dar. Karena kebersahajaannya itulah, banyak umat dari agama lain datang berziarah ke makam beliau. Makam yang selalu terbuka untuk umum selama 24 jam ini pun, kerap dikunjungi peziarah pada malam hari. Tak jarang sebagian dari mereka menginap di gazebo, yang telah disediakan Dar di belakang makam Tuan Guru Haji Tretetet. Silahkan, kapan saja, asalkan jaga kebersihan. Di sana tertulis permakluman, para peziarah makam dilarang membawa kemenyan, dupa, atau tabur bunga. Jagalah kebersihan. Ucapnya, seraya menunjuk papan mengenai informasi tentang kebersihan. Orang yang lahir tahun 70-an atau 80-an diyakini pernah mendengar nama Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet digelari masyarakat Lombok sebagai seorang Tuan Guru tanpa pesantren. Ini dikarenakan memang Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet adalah seorang alim yang berdakwah dengan berkeliling. Dalam istilah Sasak, hal ini disebut ngamari, yaitu berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya di Pulau Lombok. Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet sangat dikenal di Lombok. Disebut Ahmad Tretetet karena ia adalah sosok Tuan Guru yang agak berbeda dengan Tuan Guru pada lazimnya. Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet adalah sosok yang jenaka penuh tawa, sehingga tertawanya itu terdengarnya seperti suara daun kering yang terbakar api. Menurut banyak sumber, mungkin dari situlah timbul penamaan Tretetet. Ahmad Tretetet sendiri lahir di Kelayu Kecamatan Selong Lombok Timur. Ia memiliki dua kakak, yang keduanya juga bergelar Tuan Guru. Tiga Tuan Guru bersaudara itu merupakan anak seorang Tuan Guru Haji Umar Kelayu, yang merupakan Tuan Guru masa-masa awal tahun 1884 hingga tahun 1930 Masehi. Dan itu sebelum banyak Tuan Guru lahir di bumi selaparan ini. Hal ini seperti dinukilkan dalam bukunya Profesor Jamaluddin, dalam buku yang berjudul Sejarah Islam Lombok Abad 16 hingga 20. Ciri mencolok selain jenaka, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet juga selalu tampil dengan mengunyah sirih. Kemana-mana ia berjalan selalu terlihat mulutnya merah merona, bekas kunyahan sirih yang setiap saat dilakukannya, seperti orang yang kecanduan merokok. Ada 3 cara dakwah Ahmad Tretetet, yaitu, pertama, mengumpulkan anak yatim di rumah-rumah penduduk, lalu menyantuninya dan mendoakannya. Kedua, meminta sumbangan kepada orang-orang kaya, atau pemilik-pemilik toko, lalu hasilnya dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ketiga, Ahmad Tretetet mengembara dan menemui orang-orang untuk diajak menjadi pengikutnya. Sekalipun kesannya Ahmad Tretetet sebagai Tuan Guru yang luntang-lantung, namun ia sangat disegani oleh orang-orang yang mengenalnya dengan baik. Bagaimanapun beliau diyakini sebagai wali Allah di Lombok. Pernah kejadian di bagian Sakra. Sebagaimana kebiasaannya meminta-minta dari satu orang kaya ke orang kaya lainnya. Pada suatu waktu Ahmad Tretetet mendatangi kios seseorang, lalu meminta sekehendak pemberian si pemilik kios.
Pada kenyataannya, si pemilik kios tidak memberi. Walhasil, setelah Ahmad Tretetet pergi dari kios itu, tak berselang kemudian, toko orang yang dimintai itu pun terbakar. Toko itu tidak dibakar oleh Ahmad Tretetet. Tetapi ajaibnya, orang yang dimintai Tuan Guru Haji Tretetet dan tidak memberinya, besar kemungkinan ia mendapatkan kemudorotan. Begitu juga dengan pemilik toko di bagian sakra itu. Dua suami istri pemilik toko sudah mengetahui bahwa ada bensin terbuka di dekatnya. Namun qadarullah, mereka lupa jika ada bensin. Sehingga, tak sengaja mereka menyalakan lilin. Dan spontan saja, api itu menyambar bensin tersebut. Walhasil, tokonya pun terbakar seketika. Disegani dan dikenal memiliki karomah. Sosok ulama ini sangat legendaris bagi warga Lombok, karena dakwahnya keliling dari satu tempat ke tempat lain. Gaya ngajinya juga sama, selalu pindah-pindah tempat. Muridnya tersebar di berbagai pelosok kampung di Lombok. Nama Guru Tretetet adalah Tuan Guru Haji Ahmad. Tapi beliau familiar disebut Tuan Guru Tretetet. Karena konon gemar tertawa dan suara tawanya serupa namanya itu. Guru Tretetet dikenal luas seorang waliullah, kekasih Allah, murabbi mursid tanpa murid, Tuan Guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa, sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. Pertama, mendidik masyarakat lewat obrolan santai. Kedua, menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. Dan ketiga, meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum yang membutuhkan. Beliau tidak pernah butuh uang, karena Tuan Guru Tretetet sudah selesai dengan dunia. Akan tetapi, di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh sakunya. Dan ajaibnya, ketika beliau mengeluarkan uang, nominalnya sama persis dengan jumlah yang dibutuhkan orang tersebut. Tapi tidak ada yang bisa mengarang kesusahan di depan beliau. Sebab, beliau sudah lebih dahulu tahu. Saya diberitahu Allah, kata beliau. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah, ada hadis qudsi yang berlaku untuk beliau. Barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten, dan dalam tempo yang tidak logis. Beliau berpindah dari kabupaten ke kabupaten lain dengan cepat. Bagi beliau, tidak ada yang jauh di bumi Allah. Sehingga jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin, Allah Maha Pemurah. Dan takkan membiarkannya kesusahan. Tentu, itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak, karena di tiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab, jangankan makan, apapun yang beliau lakukan nama Allah turut serta. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Coretan kertas penuh barokah. Kertas itu masih tersimpan. Selembar kertas buku tulis anak sekolahan yang digunakan tahun 1970-an. Kertas itu terlipat kecil-kecil, dan ketika dibuka, nampak 32 kotak bekas lipatan. Karena tak pernah dibuka, di salah satu sudut terkikis dimakan usia. Nurmayati. Seorang ibu-ibu yang berumur 50 tahunan membukanya dengan hati-hati. Ketika seluruh lipatan berhasil dibuka, di beberapa bagian sobek dan berlubang. Di hampir seluruh permukaan kertas nampak coretan tinta berwarna biru. Guratan yang mirip bekas menguji kelancaran tinta, ketika pulpen baru dibeli. Guratan yang seperti benang kusut.
Ini coretan Tuan Guru Tretetet. Entah apa maknanya. Waktu ibu saya masih hidup, pesan beliau, jangan disimpan sembarang, dan tidak boleh hilang. Tetapi beliau tidak jelaskan, kenapa harus disimpan sedemikian rupa. Ungkap Nurmayati. Kata Nurmayati, kertas tersebut dulu berada di dalam bufet, bersama benda lain pemberian Datuk Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Antara lain, terdapat juga kitab Al-Quran berukuran lebih kecil daripada kotak rokok, kitab lainnya bertuliskan huruf Arab berfigurat tinta emas. Meski ukurannya mini, huruf di kitab suci itu masih bisa jelas terbaca, tanpa perlu berkacamata plus, bagi mereka yang rabun jauh stadium menengah. Benda lainnya cukup membuat surprise. Nurmayati ternyata menyimpan foto Ahmad Tretetet, yang tak pernah termuat di media manapun. Inilah foto keempat sang tokoh yang berhasil diduplikasi Al-Iqra. Potret berwarna itu tergantung di dinding kamarnya, dalam figura seukuran 3R. Walau bercak di beberapa bagian lantaran sekian lama menempel di kaca figura, wajah Ahmad Tretetet nampak cukup jelas. Berbeda dengan 3 foto yang dipublikasi sebelumnya, raut wajah dalam potret close-up putra Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Umar Kelayu ini terlihat lebih muda. Mendiang ayah Nurmayati, Haji Husin, dulu bekas Kepala Desa Selagalas, Cakranegara. Semasih Mataram berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat. Bapak saya bersahabat dengan Tuan Guru Tretetet. Tuan Guru sering datang ke rumah. Tuturnya. Ia juga beberapa kali diajak ibunya, Hajah Amnah, saat mengunjungi Ahmad Tretetet di Karangkelok, Monjok. Waktu itu saya baru masuk sekolah. Antrean begitu panjang, mereka yang ingin bertemu beliau. Mereka datang sejak sore. Ujarnya. Ada bangunan kayu mirip kios di depan rumah tempat tinggal Ahmad Tretetet. Di bagian depan dinding terdapat lubang persegi mirip loket. Tuan Guru Tretetet ada di dalamnya. Hanya tangan beliau yang menjulur keluar, menyalami orang-orang yang datang. Katanya. Silaturahmi itu hanya untuk datang bersalaman. Tidak ada dialog sama sekali. Orang-orang merasa lega setelah niatan sampai, bersentuhan tangan dengan tokoh yang benar-benar diyakini seorang wali. Antrean itu berakhir sampai hampir maghrib. Jelas Nurmayati. Ihwal kertas berisi coretan seperti yang disimpan Nurmayati, kertas itu pernah mengubah hidup seorang pedagang makanan keliling di Mataram. Dia diberikan datok kertas itu. Dan dia begitu meyakininya. Ungkap Saleh Amin, cucu sematawayang Ahmad Tretetet. Saif. Panggil saja ia begitu. Ia menceritakan kisahnya kepada Saleh pada suatu hari. Sejak coretan datok itu dia dapatkan, ia mengaku dagangannya laris manis. Kertas itu dia taruh di dalam kantong bajunya, dan dibawanya jualan setiap hari. Ucapnya. Sampai suatu ketika, tanpa Saif ketahui, istrinya mencuci baju yang berisi kertas bertuah tersebut. Saat ia berangkat berjualan, ia teringat azimat itu. Betapa terkejutnya ia ketika mendapatkan bajunya berada di tali jemuran. Ia rogoh sakunya, dan menemukan kertas yang sudah menggumpal, menyatu, tidak dapat diselamatkan lagi. Saif sungguh lemas. Ia tak bersemangat pergi berjualan. Kertas itu benar-benar sugesti baginya. Ia berusaha menemui Ahmad Tretetet, tetapi kertas coretan pengganti tidak pernah berhasil ia dapatkan lagi. Kehilangan lembar berisi guratan benang kusut itu baginya sebuah malapetaka. Karena setelah itu, keadaannya kembali morat-marit seperti semula. Masih tentang coretan magis. Seorang WNI keturunan Tionghoa dari Jakarta berkunjung di tahun 1983. Ia memperkenalkan diri bernama Chong. Saya yang terima dia sebelum bertemu Paman Ahmad Tretetet di Karangkelok. Kata Muhammad Iqbal,
salah satu keluarga dekat Ahmad Tretetet, ketika ditemui di Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur. Menurut Iqbal, Chong mengaku usahanya bangkrut. Dalam keputusasanya, ia mendapat petunjuk dari beberapa kali mimpi yang sama. Mimpinya itu memintanya datang ke Lombok untuk menemui seseorang. Awalnya ia menemui Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur. Tutur Iqbal. Setelah sempat mendengar penuturan Chong, Maulana Syekh mengatakan bahwa bukan dirinya yang ditemui berdasarkan isyarat mimpinya itu, tapi seorang tokoh yang bernama Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Saya sampaikan keterangan Pak Chong kepada Paman. Kemudian Paman minta kertas dan pulpen, lalu menggurat-gurat sesuatu di atas kertas. Lanjut lelaki yang sering menemani Ahmad Tretetet di rumah, ataupun ketika bepergian. Pria Tionghoa itu kebingungan, setelah menerima lembar kertas penuh coretan yang tak dimengertinya sama sekali. Tidak seperti harapannya, bayangannya adalah memperoleh petunjuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Dia kebingungan. Lalu saya bilang, memang begitu biasanya. Boleh percaya boleh tidak. Silakan bawa kertas ini kalau merasa yakin. Ujar Iqbal yang saat itu masih berstatus mahasiswa. Dengan ragu, kemudian Chong pamit untuk kembali ke Jakarta. Tak sampai seminggu Chong kembali lagi. Kali ini ia tak sendiri, tapi datang sekeluarga. Ia menyerahkan uang cukup banyak. Tetapi Paman Ahmad Tretetet menolaknya. Paman bilang tidak membutuhkannya. Serahkan saja uang itu kepada anak-anak yatim piatu, dan orang-orang miskin. Ucapnya lagi. Saat Chong menceritakan sekembalinya ke Jakarta, ia tiba-tiba mendapatkan suntikan modal untuk memulihkan usahanya. Ia mendapatkan rezeki itu dari seorang kerabatnya di Cina. Pada waktu itu, Iqbal tidak terlalu menanggapinya. Kisah orang-orang yang mendapat keberuntungan setelah bertemu pamannya, sudah demikian sering ia dengar. Tetapi ada yang membuat Iqbal benar-benar terperangah. Yaitu saat keluarga Tionghoa itu memeluk Islam. Tepatnya sejak Chong pertama kali bertemu Ahmad Tretetet. Sejak kembali, setelah ia menerima kertas coretan dengan penuh keraguan. Foto misterius. Jangankan dapat bersuah sosoknya, gambarnya pun tidak mudah diperoleh. Foto Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu, hanya ada beberapa saja yang beredar di internet. Hanya ada 3 foto. Menurut sumber-sumber, dulu saat belum ada teknologi foto digital, untuk memiliki duplikat foto sang wali ini, sering menemui kendala. Anehnya, beberapa kali dicoba hendak direproduksi, negatif filmnya terbakar. Masalah yang paling parah dalam bidang fotografi teknologi analog, adalah negatif film, atau klise yang gagal merekam subjek dan objek foto. Demikian sensitifnya klise dalam gulungan di kamera. Saat menjepret sama dengan membeli kucing dalam karung. Untung-untungan. Berhasil tidaknya foto diabadikan, baru diketahui setelah klise dicuci. 1 dari 3 foto itu adalah hasil temuan Buyung Sultan Mukhlis, editor media online Al-Iqra di tahun 2017. Foto itu diperoleh dari Helmi Hasan, salah seorang sumber kunci penelusuran kisah-kisah tentang Ahmad Tretetet. Telah 30 tahun lebih ia simpan dalam kotak kaleng berwarna hitam. Sayang, ia tak menjelaskan dari mana ia memperoleh foto itu. Buyung meminta foto sang wali yang sedang duduk di kursi, mengenakan sorban, berbaju coklat tua, dan bersarung. Foto itu menunjukkan sang wali sambil memegang rokok, dan posisi tangan kanan menunjuk seperti sedang dalam tasyahud atau duduk tahiyat. Namun Helmi tidak mengizinkan. Untunglah membawa kamera ponsel yang memiliki resolusi cukup tinggi. Foto seukuran 3R itu berhasil diduplikasi dengan hasil cukup baik. Inilah salah satu foto yang belakangan banyak diunggah di dunia maya.
Sedangkan foto kedua, juga berasal dari sumber yang tak ingin disebutkan namanya. Ia warga Ampenan, Kota Mataram. Sebuah gambar Ahmad Tretetet yang bersorban dan berbaju putih lengan panjang, serta baju dalam kaos berwarna merah. Yang ketiga adalah, foto yang paling banyak digunakan sebagai ilustrasi pendukung narasi, tentang sosok Ahmad Tretetet di sejumlah media. Menurut cucu Ahmad Tretetet, Saleh Amin, yang akrab dipanggil Abah Saleh, foto itu diperolehnya secara misterius. Beberapa tahun setelah Tuan Guru Tretetet wafat, Abah Saleh didatangi seseorang. Dia mengaku dari Bandung. Tampangnya seperti orang Cina. Dia mencari Datok Ahmad Tretetet. Saya bilang Datok sudah lama meninggal dunia. Tetapi dia tidak percaya. Tutur Abah Saleh. Menurutnya, lelaki itu mengatakan, ia selama seminggu bersama Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet di Bandung. Kedatangannya ke Lombok bertujuan mencari Ahmad Tretetet yang tiba-tiba menghilang. Saya bilang itu tidak mungkin Datok. Ia tetap bersikeras membantah saya. Akhirnya saya bertanya, apa bukti yang bisa diceritakan, bahwa orang yang ditemaninya selama seminggu itu adalah Tuan Guru Tretetet. Orang itu lalu mengeluarkan selembar potret. Itulah potret Datok. Akhirnya saya pun yakin. Ujar Abah Saleh. Foto berlatar belakang warna hijau itu lalu diperbesar Abah Saleh, dan dipasang di dinding bangunan makam Ahmad Tretetet. Tepatnya di pekuburan Karangkelok, Kota Mataram. Sang wali dalam pakaian yang sama dengan potret kedua. Bedanya, beliau sedang tertawa dengan mimik jenaka. Beberapa muhibbin beliau berusaha mendapatkan foto-foto lain sosok sang waliullah. Dan beberapa sumber menyebutkan, masih menyimpan gambar ulama tersebut. Menolong kusir delman. Sekali waktu Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet menjenguk Saleh Amin, cucunya sematawayang, di Karangpanas, Ampenan. Tak pernah ia bertingkah aneh-aneh, apalagi menunjukkan berbagai kelebihan yang mencengangkan banyak orang. Datok kalau ke rumah bersikap biasa-biasa saja. Beliau memberi nasihat-nasihat, seperti orang tua pada umumnya. Kepada anak-anak, atau cucu-cucunya. Disuruh rajin sholat, mengaji, dan sekolah. Kata Saleh Amin di suatu malam. Adakah pengetahuan dan kelebihan yang dimilikinya, yang diturunkan kepada sang cucunya? Jawabannya tentu tidak ada sama sekali. Bahkan sepotong ayat pun tidak ada. Hanya Datok seringkali sambil bermain-main dengan saya, Datok mengatakan, Saleh, Saleh, Saleh miskin. Miskin. Hidupmu miskin. Tapi kamu tidak pernah susah. Begitulah kata beliau. Dan apa kata Datok itu benar. Sampai sekarang saya miskin. Ungkap pria pemilik janggut dan brewok lebat dan panjang ini. Abah Saleh. Demikian ia dipanggil. Beliau menuturkan, bahwa rumah yang ditempatinya sekeluarga adalah hadiah dari kenalan dan sahabat-sahabatnya. Hidup seadanya, namun ia tak pernah mengeluh. Saya dibuatkan rumah. Saya diberikan pekerjaan. Bisa bertahan sampai sekarang. Hidup saya begini-begini saja dari dulu. Ucapnya. Abah Saleh justru mendapat cerita tentang kekeramatan sang kakek, dari orang-orang yang datang mengunjunginya. Dari mereka saya mendengar kisah-kisah hebat tentang Datok. Katanya. Suatu ketika, seseorang datang kepadanya. Sebut saja namanya Amak Ucin. Ia warga Monjok, Mataram. Pada Abah Saleh, dia bercerita tentang perubahan nasib secara drastis, yang dialaminya sejak bertemu Tuan Guru Ahmad Tretetet di tahun 80-an. Amak Ucin seorang kusir dokar atau delman. Ia sering mangkal di perempatan Jalan Bung Hatta. Ia biasanya pulang sebelum asar.
Tapi pada hari itu, ia ketiban nasib paling apes, selama bertahun-tahun menjadi kusir. Karena sejak pagi, ia juga belum mendapat satu penumpang pun. Amak Ucin tak berani pulang sebelum mendapatkan uang. Ia tahu betul perangai istrinya, yang tak pernah berhenti mengomel, jika uang yang ia bawa kurang dari biasanya. Apalagi tidak ada sama sekali. Waktu maghrib tiba. Amak Ucin sembahyang di sebuah surau kecil yang berada di pinggir jalan. Keluar dari surau itu, ia melihat laki-laki tua bersorban, dan berpakaian serba putih. Dan ia nampaknya sudah duduk di bangku belakang tempat duduk kusir. Dalam keremangan, ia sempat melihat lelaki itu tersenyum-senyum seperti orang kurang waras. "Mau diantar kemana, Paman?" tanya Amak Ucin. Akan tetapi ia hanya mendengar jawaban singkat. "Jalan saja," ucap lelaki bersorban itu. Tali kekang kuda disentak. Dokar meluncur ke arah timur, melintasi jalan menuju Majelok. Sampai di perempatan Sindu, Amak Ucin kembali bertanya. "Lurus, belok kanan, atau belok kiri?" "Jalan saja," ucapnya. Lagi-lagi jawaban pendek terucap dari lisannya. Penumpang aneh. Amak Ucin merasa dipermainkan. Tetapi ia tak ada keinginan untuk berdebat. Ia letih, ngantuk, dan lapar. Sejak pagi, perutnya hanya terisi segelas kopi tubruk suguhan istrinya. Ia menguap. Dokar membelok ke kanan, terus lurus. Di sebuah pertigaan, Amak Ucin mengarahkan kuda belok kanan lagi. Di depan pasar beras, ia melihat puluhan orang mondar-mandir menyeberangi jalan, yang tak seberapa lebar. Dokar kini berada di belakang kantor gubernur. Amak Ucin memutuskan kembali lagi ke pangkalan melalui jalan Banteng. Malam semakin larut, sekitar jam 11. 4 jam sudah, Dokar mengitari kota dengan tujuan yang tak jelas. Amak Ucin merasa kasihan pada kudanya. Ia harus pulang, apapun yang terjadi. Sejak dari tadi, ia mendengar penumpang di belakangnya mendengkur. Hidung tajam Amak Ucin mencium aroma yang menyengat. "Ini bukan bau kentut, tapi kotoran manusia," bisik Amak Ucin sambil menutup hidung. Ternyata, penumpang yang sedang tidur itu buang kotoran di dalam dokarnya. Amak Ucin menghentikan kendaraan. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, penumpang itu sudah tak ada. Yang tertinggal hanya kotorannya yang menumpuk di lantai dokar. Wajah Amak Ucin pucat pasi. Kapan lelaki itu turun? Tapi tak jauh dari tempatnya berhenti, ia mendengar seruan aneh. Tretetet, tretetet, tretetet. Di sebuah anak sungai Amak Ucin membersihkan dokarnya. Ia di puncak kelelahan, ia mengeluh. Betapa buruk nasib yang dialaminya, sejak pagi hingga menjelang tengah malam ini. Sesampainya di rumah, ia tak sempat lagi melepas kuda dari benda yang dihelanya. Ia buru-buru masuk rumah, membaringkan tubuh penatnya di balai-balai. Istrinya yang belum tidur, seperti sengaja menunggunya. "Tumben pulang larut malam?" Amak Ucin tak menjawab. Ia tak sanggup berkata-kata. Jika ia menjawab dengan berbagai alasan apapun, percuma saja. Si cerewet itu tak pernah mau mengerti. Semenit, 3 menit, 7 menit, belum juga ada terdengar omelan dari istrinya. Bahkan Amak Ucin sudah pasrah, bila ocehan istrinya akan menyerangnya bertubi-tubi. Ketika hampir tertidur, Amak Ucin merasakan kakinya digoyang-goyang. "Sebentar. Jangan tidur. Bangun dulu," ucap istrinya. "Saya lelah. Lelah sekali," ucap Amak Ucin. "Saya tahu. Nanti saya pijitin," ucap sang istri.
Amak Ucin seperti dibuai lagu termerdu. Apakah ia tak salah dengar? Harusnya ia sudah dihujani kata-kata menusuk yang biasa ia dengar. Tetapi ia mendengar nada lembut sapaan istrinya untuk pertama kalinya, sejak ia berumah tangga. "Banyak penumpang hari ini ya, pantas tumben pulang larut malam?" tanya sang istri. "Ada penumpang. Cuma, jawab Amak Ucin terbata-bata. "Tapi kenapa banyak sekali ongkosnya? Memangnya ada berapa banyak penumpangnya?" tanya sang istri. "Penumpangnya cuma," jawab Amak Ucin sambil terbata-bata terus-menerus. "Uang yang kau bawa pulang hari ini banyak. Dan ini sangat banyak," potong istrinya. "Uang? Uang apa?" tanya Amak Ucin kebingungan. Istrinya membungkuk, mengambil sebuah kotak yang terbuat dari kayu jati seukuran ceraken, tempat bumbu di dapur. Kotak itu selalu dibawa Amak Ucin setiap pergi mencari muatan. Tempatnya menaruh uang ongkos penumpang. Kotak itu dibawa masuk istrinya, ketika ia merebahkan diri di bilik. Mata Amak Ucin terbelalak. Ia melihat kotak kayu itu penuh berisi uang kertas dan logam. Beberapa puluh lembar adalah uang kertas 10 ribuan. Nominal tertinggi di masa itu. Belum lagi terhitung pecahan 5 ribuan, 1000-an, dan 500-an. Kantuk dan letih Amak Ucin seketika lenyap. Sayup-sayup ia mendengar sesuatu di kejauhan, yang memecah keheningan malam. Tretetet, tretetet, tretetet. Suara itu semakin menjauh, lalu menghilang ditelan gemerisik daun mangga di pekarangan depan. Keberkahan untuk anak kecil. Masyarakat Lombok sangat menghormati para alim ulama. Para tuan guru, sebutan bagi tokoh-tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Mereka tidak hanya menjadi panutan dalam satu bidang saja. Di mata sebagian para pengikut, santri, atau jamaah, tuan guru adalah segalanya. Ia tempat umat bertanya bermacam hal. Dan apapun yang diucapkan pemuka agama ini, diyakini sebagai sebuah kebenaran. Tak heran, jika banyak tuan guru begitu disakralkan. Lantaran sosoknya dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas. Tuan guru akhirnya dikunjungi dengan berbagai kepentingan. Mulai dari memohon petuah, restu, hingga pengobatan. Bertemu tuan guru diyakini merupakan keberkahan. Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Dalam berbagai kisah, beliau adalah sosok yang paling sering dicari-cari. Tetapi tidak semudah itu dapat bertemu dengan ulama eksentrik ini. Justru ia sering muncul tiba-tiba, tanpa perlu bersusah payah mencarinya kemana-mana. Apalagi sosok ini jarang menetap di satu tempat. Maka bagi mereka yang pernah bertemu atau disentuh tokoh ini, adalah isyarat mendapat keberuntungan. Di sekitar tahun 1979, seorang anak lelaki, bertemu tokoh legendaris ini. Namanya Maksudin. Ia baru duduk di bangku sekolah dasar di Masbagik, Lombok Timur. Waktu itu saya belum tahu siapa orang tua itu. Itu hari Lebaran. Saya ketemu di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur. Orang tua itu membawa gegandek, sebuah tas dari anyaman bambu khas suku Sasak Lombok. Beliau menyusur tembakau. Tingkahnya lucu. Beliau menegur orang-orang, dan meminta barang yang dipegang pemiliknya, seraya berkata, "Halal." Tapi tidak semua orang yang beliau ambil barangnya, hanya orang tertentu. Kenang Maksudin. Tiba-tiba lelaki tua itu mendekati Maksudin. Wajah bocah ini disembur dengan ludah bercampur air susuran tembakau. Saya bertambah kaget, ketika beliau menepuk ubun-ubun saya. Siapa orang ini, kok tega sekali, pikir saya. Tapi saya hanya diam.
lanjut Maksudin. Melihat itu, Amak Zakiah, paman dari Maksudin memanggil keponakannya lalu berbisik. Alhamdulillah. Tidak sembarang orang dipukul kepalanya. Dialah orang yang bernama Tuan Guru Ahmad Tretetet itu. Maksudin terperanjat. Nama besar sang wali sering ia dengar, namun baru kali itu berjumpa. Lalu ia sempat mendengar Ahmad Tretetet mengatakan, kelak Maksudin akan menjadi guru di tempat yang jauh. Dan hal itu terbukti saat ini. Saya benar-benar menjadi guru, ungkapnya. Tak sekadar pendidik, Maksudin SPDM Hum, kini menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Kupang Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di tempat yang jauh, persis seperti yang dikatakan Ahmad Tretetet 40 tahun silam. Subhanallah. Semburan ludah bertuah Tretetet juga pernah diterima Ahmad Rasul Munir di tahun 60-an. Sama seperti Maksudin, saat itu ia masih bocah. Ia putra Tuan Guru Munir di Karangbedil, Mataram. Tuan Guru Tretetet sering ke rumah kami. Sering makan di sana. Bapak saya beliau panggil kakak. Tutur Rasul. Rasul menurut saja, ketika suatu hari Ahmad Tretetet memintanya mengangkat mulutnya. Lalu dengan begitu cepat ludah sang syaikh meluncur. Ludah itu masuk tepat ke dalam mulut Rasul. Dan tentu saja itu langsung tertelan. Dan 40-an tahun kemudian, Rasul menjadi pejabat di lingkungan Departemen Pertanahan di Lombok Timur. Pensiunan ini sudah lama menunaikan ibadah haji bersama sang istri. 3 anak Rasul juga mengikuti jejak sukses ayahnya. Kisah yang agak berbeda diceritakan lalu Budi Suryata SP, anggota fraksi PDIP DPRD NTB. Semasa kecil, setiap malam Jumat Ahmad Tretetet mengajarinya mengaji di Masjid Nurul Falah, Cakranegara, Mataram. Ia tak sendiri. Ia mengaji bersama anak-anak jalanan dari sekitar kompleks Pasar Cakranegara. Tetapi Budi mengaku tidak pernah diludahi sang syaikh. Saya hanya sempat dipopot beliau, atau diurut di bagian kepala, kata mantan ketua DPRD Sumbawa ini. Budi mengakui perjalanan hidupnya dipengaruhi berkah dari sosok ulama sang waliullah itu. Setidaknya, hal itu menjadi semacam sugesti baginya ketika menapaki hidup. Perjalanan karirnya tak pernah mendapat kendala yang berarti. Dia berturut-turut dipercaya menjadi wakil rakyat selama 4 periode. Masih banyak cerita sukses dari para tokoh, yang di suatu masa pernah bertemu Datuk Syaikh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut, tapi benar-benar kisah nyata, yang dituturkan para saksi hidup. Yang sampai saat ini mengakui masih merasakan keberkahan dari sang ulama penuh karomah ini. Keinginan sang wali. Ada banyak kisah menarik ketika Datuk Syaikh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet berada di kampung halamannya di Lombok Timur. Keseharian sang tokoh sejauh ini lebih banyak diketahui publik, saat ia berinteraksi jauh dari lingkungan keluarganya. Ahmad Tretetet tinggal di lingkungan Kokok Lauk 2, Kelurahan Kelayu Selatan, Selong. Tempat tinggal Wah hanya selang 1 rumah dengan rumah saya, kata Muhammad Iqbal, seorang kerabat dekat Ahmad Tretetet di kediamannya di Gubuk Tengah, Kelayu Utara. Di masa kecilnya, hampir setiap hari Iqbal berkunjung ke sana. Selain anjuran orang tuanya, ia juga merasa sangat dekat dengan Ahmad Tretetet, yang dikenal menyukai anak-anak. Bapak saya menyuruh agar saya sering ke rumah Wak. Siapa tahu diludahi. Kalau sudah kena ludah beliau, konon anak-anak jadi pintar, tutur Iqbal. Tapi, hingga akhir hayat sang wali, Iqbal tak pernah kebagian ludah bertuah yang diharapkan itu. Justru teman-teman saya yang beruntung mendapatkannya. Padahal, saya begitu dekatnya dengan beliau.
Saya sering diajak kemana-mana. Seringkali saya diminta juga memijat kaki beliau, sampai ketika saya sudah kuliah di Mataram. Ucap lelaki yang sehari-hari menjalani aktivitas sebagai kepala pasar di Kecamatan Terara ini. Sambil menyeruput kopi yang dihidangkan istrinya, Iqbal mulai berkisah. Ingatannya masih terang. Ia buka lembar-lembar kenangan yang tersimpan di benaknya selama lebih dari separuh abad. Ahmad Tretetet yang bernama asli Ahmad Badarudin, tinggal bersama Tuan Guru Haji Abdullah, adiknya dari lain ibu. Selain juga sebagai ulama, saudaranya ini memiliki beberapa usaha sampingan. Di halaman rumah Abdullah memelihara puluhan ekor ayam. Usaha lainnya, ia juga memasarkan tembakau lokal yang dikirim keluar daerah. Hampir maghrib ketika itu, Ahmad Tretetet minta dipotongkan ayam untuk lauk makan malam kepada iparnya, Komariah, istri Abdullah. Tetapi iparnya tidak menanggapi Wak, yang saat itu kepingin makan ayam. Lagi pula kandang sudah digembok. Tuturnya, tidak ada hidangan ayam malam itu. Ahmad Tretetet juga tidak memaksa keinginannya itu. Tetapi, keesokan paginya seisi rumah gempar. Komariah terpekik kaget. Sebanyak 21 ekor ayam miliknya terapung dan mati di dalam sumur. Entah kapan unggas-unggas itu menceburkan diri. Iqbal merekam semua yang disaksikannya sendiri dalam pikiran bocahnya. Selalu ada kejadian di luar dugaan, setiap kehendak sang datuk tidak terpenuhi. Suatu ketika, Ahmad Tretetet meminta 1 tumpi tembakau. Sebuah kemasan tembakau yang telah dirajang, dan siap dinikmati dalam bentuk lembaran lebar yang terlipat dan tergulung rapi. Wak kepingin merokok. Tapi Haji Abdullah tidak berikan, karena semua tembakau sudah dalam paket yang siap dikirim. Kenapa juga Wak tidak minta sebelum tembakau dikemas? Ungkap Iqbal. Malam itu juga, kata Iqbal, terjadi suatu petaka. Sekawanan pencuri mendatangi rumah Haji Abdullah. Saudara sang datuk ini terlibat perkelahian sengit dengan para pencuri. Namun malang tak dapat dihindari. Malam itu tangan Haji Abdullah nyaris putus ditebas maling. Kenang Iqbal. Semakin dewasa, Iqbal kian mengerti makna di balik segala peristiwa yang saling terkait. Terdapat sebab dan akibat yang berhubungan dengan sosok Ahmad Tretetet. Sering ada penilaian dengan satu sudut pandang, atas tingkah, atau sepak terjang sang wali ini, yang sering dianggap aneh, bahkan tak wajar. Tetapi, belakangan orang-orang bisa disadarkan. Tindakan sosok kontroversial itu adalah semacam ujian, sejauh mana kesabaran dan keikhlasan setiap umat, yang pernah bertemu dengannya. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun, tak luput dari ujian sang legenda. Menjadi mualaf. Menyebut nama Datuk Syaikh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet, bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu, maka masyarakat di Pulau Lombok kembali mengingat kisah yang melegenda. Kisah tentang tokoh kontroversial yang sangat disegani di kalangan ulama selombok. Sosok penuh misteri, yang menanamkan nilai-nilai keislaman dengan cara yang tak biasa. Ahmad Tretetet, Tuan Guru populer sepanjang masa, Tuan Guru tanpa pesantren, itulah beliau. 50-an tahun yang lalu, Sri Enciu sedang berjalan menyusuri lorong kompleks Cemara Monjok Mataram, di siang hari berudara gerah. Gadis 13 tahun itu melangkah terburu-buru, hendak membeli sesuatu yang dipesan ibunya. Belum sampai di tempat tujuan, ia dihadang sesosok laki-laki berpakaian serba putih, dan bersorban serba kumal. Betapa kagetnya Sri, saat menyadari laki-laki tua di depannya adalah seseorang yang menjadi momok di kampungnya, di Cemara. Yang mayoritas dihuni masyarakat umat Hindu, pendatang dari Bali. Meski lelaki itu menampakkan wajah ramah, malah dengan sikap dan tingkah laku yang unik dan jenaka, tak membuat Sri berkurang keterkejutannya. Wajahnya semakin pucat.
Walaupun sebelumnya ia tak pernah bertemu, tetapi Sri tahu pasti bahwa lelaki tua di hadapannya adalah Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.